Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Tidung tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Tidung pada tahun 2023 sebanyak 27.470 jiwa dengan penyebaran penduduk dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Penyebaran penduduk di 32 desa yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Tidung seharusnya didukung dengan sistem transportasi memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Arif Setiawan, SSTP, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini saya sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 9 tahun 2024 di LAN KDOD RI Samarinda. Sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2, saya mengangkat judul proyek perubahan yaitu Tanah Tidung Terhubung, suatu upaya untuk menciptakan konektivitas antar wilayah di daerah Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya, marilah kita simak bersama tahapan-tahapan dan upaya kami dalam mewujudkan Tanah Tidung Terhubung. Keberadaan transportasi lainnya, yaitu angkutan umum bus damri yang beroperasi melayani transportasi antar kabupaten saja, yaitu Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bulungan. Di setiap rumah, di desa-desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung pada umumnya memiliki motor sebagai transportasi utama penduduk desa. Berbeda dengan moda transportasi motor, keberadaan mobil terbilang sangat jarang di wilayah pedesaan. Salah satu contohnya yaitu Desa Bebatu. Dari hasil observasi, rata hanya ada satu mobil di antara 20 rumah warga desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi darat yang merata, mudah dan terjangkau dari lokasi terisolir yang belum dilayani oleh moda transportasi umum menuju lokasi pusat bangkitan di wilayah Kecamatan Sesayap, Tideng Pale, Kabupaten Tanah Tidung, maka perlu disediakan moda transportasi massal. Rencana strategi marketing, peta stakeholders dan strategi komunikasi. Sebagai pelaksana proyek perubahan, project leader mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terkait dalam proyek perubahan. Untuk itu telah dilakukan identifikasi stakeholder internal dan eksternal untuk menunjang pelaksanaan proyek perubahan. Stakeholder atau pihak yang terkait dengan proyek perubahan ini dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, stakeholder internal, diantaranya Bupati Kabupaten Tanah Tidung memiliki potensi besar untuk mendukung penuh, memberikan arahan serta memberikan inspirasi untuk proyek perubahan ini karena memiliki kewenangan penuh dalam keberhasilan dan terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung memiliki potensi besar untuk mendukung penuh, memberikan arahan serta memberikan inspirasi untuk proyek perubahan ini karena memiliki kewenangan penuh dalam keberhasilan dan terlaksananya kegiatan ini. Stakeholder eksternal, Ketua DPRD Tanah Tidung, Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara, Camat Sesayap Hilir, Kepala Desa Bebatu, Bumdes Desa Bebatu, PT MIP BPD Desa Bebatu. Deskripsi proses kepemimpinan. Sesuai dengan tahap jangka pendek, pelaksanaan proyek perubahan ini terdiri dari 7 tahap yang diawali dengan pembentukan tim efektif, koordinasi dengan stakeholder terkait, perusahaan setempat, pengelola Bumdes, camat dan kepala desa di Kap Tanah Tidung, penyusunan draft SK Bupati tentang penetapan jaringan trayek angkutan dan tarif angkutan, koordinasi pelaksanaan jaringan trayek angkutan bersama perusahaan swasta, Bumdes, camat dan kepala desa, kesepakatan bersama antara Bumdes dan perusahaan swasta, uji coba proyek perubahan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Rapat pembentukan tim efektif. Pada tahap persiapan implementasi proyek perubahan ini, project leader melakukan rapat koordinasi untuk membentuk tim efektif yang terdiri dari tim teknis. Tahap 2, tahap penggalangan dukungan. Pada tahap penggalangan dukungan ini, project leader mengundang berbagai dinas terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Bapeda, Dinas Pendidikan, sekaligus mengundang para stakeholder terkait untuk bersama-sama merealisasikan proyek Tanah Tidung Terhubung. Tahap 3, penyusunan DRAFT Surat Keputusan Bupati.
Tahap 4. Koordinasi pelaksanaan jaringan trayek angkutan. Project Leader melakukan koordinasi dengan perusahaan swasta dan BUMDes membahas pelaksanaan jaringan trayek yang akan dilakukan uji coba selama beberapa pekan ke depan. Dalam kegiatan ini pihak BUMDes Desa Bebatu dan perusahaan sekaligus menandatangani MOU tentang proyek perubahan Tanah Tidung terhubung. Tahap 5. Kesepakatan bersama. Tahap 6. Uji coba proyek perubahan Tanah Tidung terhubung. Tahap 7. Monitoring dan evaluasi proyek perubahan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tim efektif bekerja memaksimalkan program proyek perubahan Tanah Tidung terhubung yang telah dilaksanakan dalam 2 bulan terakhir. Di dalam kegiatan evaluasi ini, koordinasi dan konsolidasi, dukungan stakeholder. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung bersama stakeholder telah melakukan penandatanganan MOU secara resmi untuk mendukung keberlanjutan proyek perubahan Tanah Tidung terhubung. Bupati Kabupaten Tanah Tidung yang diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan ini dan berharap dapat dilaksanakan dalam jangka panjang sehingga mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada seluruh wilayah antar kecamatan Kabupaten Tanah Tidung. Keberlanjutan proyek perubahan. Saya, Ibrahim Ali, Bupati Tanah Tidung, sangat mengapresiasi dan mendukung penuh proyek perubahan yang akan diinisiasi oleh peserta PKN tingkat 2 Angkatan 9 Puslatbang KDOD LAN Samarinda tahun 2024 yang berasal dari Kabupaten Tanah Tidung bernama M. Arif Prasetyawan, SSTP, judul proper Tanah Tidung terhubung atau 3T. Saya Muhammad Ilham Nur SO, MAP, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Saudara Muhammad Arif Prasetyawan SSTP dengan judul proper Tanah Tidung terhubung yang singkat dengan 3T. Saya Andi Nasuha, STMM, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, mendukung terlaksananya proyek perubahan Tanah Tidung terhubung oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Tidung. Saya Muhammad Irwan Kurniawan, Camat Sesayat Hilir, sangat mendukung proyek perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Tidung yang berjudul Tanah Tidung terhubung. Demikianlah sekilas tentang proyek perubahan Tanah Tidung terhubung. Semoga ke depan akan membawa manfaat yang maksimal dalam upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Tidung berkubat, Tanah Tidung bernyawa.